kali bikinnya. Satu kota Sorong. Dua 12 jam. Mana air kita? Kita nggak bisa tidur, jadinya kayaknya begadang nih sampai pagi. Nun jauh di ujung timur Indonesia, terbentang surga tersembunyi bernama Raja Ampat. Gugusan pulau-pulau kecil yang berdiri megah di atas lautan biru jernih, menyimpan keindahan alam yang tak ternilai. Di balik kecantikannya, Raja Ampat bukan hanya rumah bagi kekayaan hayati dunia. Tapi juga bagi saudara-saudara kita yang terus menjaga cahaya iman di tengah keterbatasan. Namun, di balik keelokan panorama alamnya, masih banyak masyarakat Muslim di pelosok Raja Ampat yang belum memiliki akses memadai terhadap Al-Quran. Kitab suci yang menjadi petunjuk hidup masih sangat terbatas jumlahnya. Melalui program wakaf Al-Quran dan pembinaan, kami BWA hadir membawa harapan dan cahaya ke tangan-tangan yang merindukannya. Menempuh perjalanan laut dan darat, mendistribusikan Al-Quran wakaf hingga ke pelosok pulau. Inilah kisah perjalanan BWA, menyebarkan cahaya Al-Quran untuk generasi penerus bangsa. Kita mau OTW ke Sorong. Insya Allah berangkat jam 12:10. Sekarang jam 10:05. Nah, kita akan distribusi Al-Quran untuk Provinsi Papua Barat Daya. Nanti ada juga tim satu lagi yang distribusi di Provinsi Papua. Jadi selain di wilayah-wilayah seperti Sorong, Kabupaten Sorong, juga sampai nanti ke Kabupaten Raja Ampat. Total yang kita bawa dari Jakarta itu sebanyak 60.000 Al-Quran wakaf. Alhamdulillah kita udah sampai sekarang. Insya Allah ada sekitar 60.000 ya, 60.000 Al-Quran yang akan kita salurkan di Papua. Ada 4 lokasi, yang pertama di Sorong, terus yang kedua ada di Raja Ampat, yang ketiga ada di Biak, dan yang keempat ada di Jayapura. Untuk terusnya perjalanan kami, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita sudah berada di hotel di Sorong tepatnya. Jadi insya Allah sore nanti kita akan melakukan kegiatan seremonial atau simbolis dengan MUI Sorong. Jadi kita
kita nantikan keseruan yang akan terjadi di masjid. Pada tahun ini kita berkesempatan lagi untuk datang hadir mendistribusikan Al-Quran di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya juga di Kota Sorong. Jadi kalau total itu kita bawa sebanyak 60.000 Al-Quran, cuman sebanyak 20.000-nya kita bagikan di wilayah Provinsi Papua, di Jayapura dan sekitarnya. Kemudian yang 40.000 baru kita bagikan di Provinsi Papua Barat Daya. Mudah-mudahan Quran ini menjadi manfaat untuk masyarakat muslim di Kota Sorong, menjadi keberkahan untuk kita semua. Tolong diterima pakai Qurannya dan tolong dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. InsyaAllah akan didistribusikan kepada ibu Majlis Ta'lim yang sudah hadir ini, insyaAllah. Mudah-mudahan tiap Majlis Ta'lim dapat membacanya, mengamalkan insyaAllah, dan mudah-mudahan infak ya, mereka yang menginfakkan insyaAllah mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala. Amin, amin, amin. Ini ibu-ibu TPI dari KPWI, komunitas pengajar wanita Islam yang ada di Kota Sorong. Ini Majelis Ta'lim Kota Sorong, dan alhamdulillah Al-Quran wakaf dari sahabat wakaf semua akan kita bagikan, dan akan ibu-ibu ini digunakan untuk kegiatan belajar mengajar Al-Quran di kampung mereka masing-masing di Kota Sorong. Terima kasih sahabat wakaf. Mudah-mudahan Al-Qurannya bermanfaat. Banyak sekali ibu-ibunya. Satu Kota Sorong. Terima kasih buat BWA, terima kasih buat para wakif. Semoga Al-Quran ini bisa jadi pedoman buat kami ke depannya. Setelah menyelesaikan distribusi Al-Quran di Kota Sorong, tim BWA kembali bersiap melanjutkan perjalanan. Tujuan berikutnya, Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Dengan semangat yang sama, misi mulia ini terus berlanjut, menembus laut dan waktu demi menyampaikan amanah wakaf Al-Quran hingga ke pelosok negeri. Kita menuju Raja Ampat, naik speed dari Pelabuhan Rakyat, namanya Pelabuhan Rakyat. Nah, itu kapal-kapal aja. Kita pamitan dulu dengan tim Sorong. Bre, cabut dulu, Bre. Semoga lancar. Ntar gue foto-fotoin dah kayak apa bentuknya. Ntar gue juga fotoin deh yang Sorong kayak gimana. Iya lah. Aman, Bre. Ya, semoga lancar ya perjalanannya ya. Oke. Oke, siap. Menuju ke Raja Ampat, tepatnya di Waisai. Ya, mudah-mudahan perjalanan lancar karena mungkin sebentar lagi jam 9.
Wita waktu Indonesia bagian timur. Jadi mohon doanya Wite Blacking. Jadi mudah-mudahan perjalanan kita bisa lancar, semuanya bisa selamat juga sampai di Waisai. Mohon doanya kepada teman-teman. Dan apalagi Badru? Bebas. Coba ke Mas Badi di depan gimana? Bro Badi. Ini naik kapal Blibis 8. Jadi buat kalian yang mau berangkat ke Raja Ampat, naiknya kapal Blibis 8. Jadi konsentrasinya di 2 pulau besar. Jadi kan Raja Ampat itu ada 4 pulau besar. Nah, kita konsentrasinya di 2 pulau besar, Pulau Waisai dan juga Pulau Misol. Nanti dari sana kita akan ke kampung-kampung kecil yang ada di sekitaran Waisai dan Misol. Alhamdulillah 2 jam tadi perjalanan dari pelabuhan Kota Sorong sampai ke Raja Ampat, dan sekarang kita sudah tiba di Raja Ampat, tepatnya di Pulau Waisai. Sekarang lagi nunggu untuk dijemput oleh tim yang ada di Waisai. Luar biasa, bagus sekali Raja Ampat. Men, gimana men? Tidur baik. Mantap. Ini karena cuacanya enak buat tidur, jadi kita tidur dulu istirahat buat isi tenaga biar semangat tentunya. Bang Oji nggak ikut tapi. Di Waisai ini kita akan distribusikan ke tadi 4 pulau kecil yang ada di sekitaran Waisai, dan Pulau Gap termasuk yang terjauh. Dan insya Allah nanti siang ini kita langsung ke Gap. Mantap. Dengan adanya bantuan atau wakaf dari Badan Wakaf Al-Quran, kami sangat merasa bersyukur, sangat merasa terbantu, hingga semoga proses distribusi Al-Quran ini berjalan lancar, tidak ada hambatan, meskipun saat ini cuaca sedang buruk-buruknya di wilayah Raja Ampat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan proses distribusi dari Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga seluruh tim yang mendistribusi beserta keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi kita sudah selesai melakukan simbolis dengan wakil MUI Waisai, dan hari ini kita mau menuju ke Pulau Gap. Tapi sebelum ke Pulau Gap, kita isi amunisi perlengkapan dulu untuk di kapal, karena dengan perjalanan yang panjang 6 jam dengan kapal yang minimalis, jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatu dari air minum, snack, dan lain-lain hal yang harus, pokoknya kita harus prepare banget, terutama tolak angin. Karena memang cuaca juga tadi tuh hujan mendung, matahari kayaknya malu-malu untuk keluar, tapi mudah-mudahan doakan kami, mudah-mudahan perjalanan ke Pulau Gap lancar.
Oke, persediaan sudah terbeli. Sekarang saatnya kita menuju ke pelabuhan untuk menaiki kapal. Sekarang lagi isi bensin dulu. Ini bensinnya campuran ini. Jadi bukan bensin sembarang bensin. Bensinnya campur. 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 Satu drum ini berapa? 200 liter. 200 liter. Jadi kita butuhnya itu 3 drum. Butuh 3 drum. 100 liter. 700 liter. Ada Antifa. Dengan kapal ini kita akan mengarungi lautan selama 6 jam untuk bisa sampai di Pulau Gak. 6 jam. 3 jam lebih lah, 4 jam lebih kita sampai. 3 jam lebih kalau pakai kapal yang ini, tapi kalau pakai kapal yang itu sana 6 jam. Yang 2 beda mesin berarti ya? yang ada Beda mesin tuh. itu baru 6 jam. Jadi satu sama Teralat. satu. Tapi kan kita yang krunya kita antar dulu ke Sonek, balik, ambil terus ngantar lagi ke Bianci, balik, baru kita ngantar ke Gagan terakhir. Kalau kita ke Misol, sekali jalan. Dari Waisai, tim BWA kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini menyeberangi lautan menuju Pulau Gak, sebuah pulau kecil yang tersembunyi di gugusan Raja Ampat. Perjalanan laut selama 4 jam ini bukan tanpa tantangan. Panas terik menyengat di siang hari. Mudah-mudahan dia hujan. Mudah-mudahan hujannya bentar. Berganti hujan lebat yang mengguyur di tengah perjalanan. Namun semua itu tak menyurutkan semangat kami. Karena di ujung sana ada amanah wakaf Al-Quran yang harus ditunaikan. Ada harapan yang menanti.